perkataan orang lain, itu namanya bukan iman. Tapi itu namanya sesuatu hal yang sebenarnya lebih rendah daripada iman. Karena iman itu sangat tinggi sekali esensinya. Karena kenapa? Ini, simpelnya, kakak mengimani, meyakini sesuatu itu dari hati. Kakak mencintai seseorang itu nggak enak kalau misalkan kakak mencintai orang tersebut karena terpaksa. Betul nggak? Kita nggak mungkin cintai orang karena terpaksa. Atau dipaksa apalagi. Kenapa? Karena nggak serak. Ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan yang kita tidak dari dalam hati mengerjakannya, tentu pekerjaan itu tidak akan beres. Pekerjaan itu tidak akan selesai. Pekerjaan itu tidak akan 100% benar-benar sesuai dengan apa yang seharusnya diselesaikan. Paham nggak maksud saya? Begitu juga dengan iman. Iman yang sejati timbul dari dalam hati yang diyakini. Sehingga iman tersebut berdiri kokoh, punya fondasi. Ketika iman hanya karena orang tua, iman hanya karena ikut si A, iman karena ikut si B. Ketika orang tersebut sudah tidak ada, misalkan sudah meninggal, atau orang tersebut masa bodoh, misalkan ya udah belajar sendiri gitu kan, ada orang-orang seperti itu ya. Ada kita lihat kasus-kasus mereka yang meninggalkan Kristus, banyak yang curhat, banyak yang bilang di DM, saya rindu Kristus karena setelah saya pindah ternyata saya tidak dibimbing, saya tidak ini. Nah itulah. Harusnya orang Kristen harus bisa memahami, kita harus bisa lebih care dan lebih aware dengan saudara-saudara seiman, siapapun mereka, gitu. Nah, jadi balik lagi, iman itu kakak, kalau misalkan kakak mengikuti apa yang orang lain katakan, itu tidak berdiri teguh. Iman itu sesuai dengan bagaimana bahkan di dalam hablum minannas. Iman itu lebih kepada hablum minallah, hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Bukan hubungan dengan siapa-siapa, karena kan tahu sendiri nanti dihakimi itu sendiri-sendiri. Kakak nggak bakalan ketika ditanya, Rofila, sudah apa yang kamu perbuat? Nih nanya sama bapak saya, itu kakak nggak lagi ke dokter, ke rumah sakit yang orang tua bisa jadi juru bicara kalian. Ketika ditanya sakit apa dek, nengok ke mama, nggak. Jadi iman itu bentuk pertanggungjawaban. Makanya kekristenan berbicara mengenai iman adalah suatu bentuk pertanggungjawaban. Ketika kamu berbicara mengenai Kristus, kamu harus meyakini sungguh-sungguh. Karena kekristenan tidak pernah mengajarkan percaya kepada Kristus itu hanya sekedar melihat sesuatu yang bersifat fana. Di Ibrani 11 itu dikatakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Begitu ya. Jadi Kak Rofila kalau menanyakan apa harus ikut orang tua atau gimana, silakan Kak Rofila coba renungkan apa yang saya bicarakan. Dan ini adalah betul-betul sungguh-sungguh apa yang diajarkan oleh dua belah pihak antara kekristenan dan Islam. Yaitu mengajarkan iman itu harusnya timbul dari keyakinan pribadi masing-masing. Makanya kalau berbicara lebih lanjut, ketika berbicara mengenai kebenaran dalam kekristenan dan dalam iman kakak yang sekarang atau dalam iman saya yang dulu, kita bisa uji itu untuk pada akhirnya membuktikan iman mana yang betul-betul berasal dari Sang Ilahi itu sendiri, yaitu Tuhan Maha Kuasa. Begitu. Padahal saya sendiri itu kan Islam ya Kak, dari kecil itu rajin ibadah ya, rajin ngaji, pernah kiroah ya dapat juara 3, tapi kok lama kelamaan kan ya kerja di Surabaya itu loh, kok lama kelamaan dengar bosnya baca Injil itu kok jadi gimana gitu loh. Iya. Jadi ketika berbicara mengenai perjalanan iman Kak, saya percaya bahwa setiap orang pasti akan menemukan Kristus pada akhirnya. Karena sekali lagi Kristus yang kita kenal adalah firman Allah yang menyatakan dirinya di dalam rupa manusia, itu Yesus Kristus. Dan Yesus memanggil supaya semua orang bertobat. Yesus menghendaki supaya orang-orang banyak menjawab panggilan dari Dia. Makanya saya bilang bahwa kalian jangan pernah merasa dikucilkan. Makanya gereja selalu terbuka, diskusi, dialog dengan orang-orang di luar daripada kekristenan supaya mereka bisa mengenali Kristus secara perlahan-lahan. Dan kita sebagai orang Kristen harusnya merasa mau dan jangan merasa terbebani ketika ada orang yang menghampiri kita untuk mengenal Kristus. Jangan langsung menghakimi, jangan langsung menghujat. Kita bawa dalam doa. Sembari kita menjelaskan, perlahan-lahan kita juga bawa dalam doa supaya mereka bisa terbuka hatinya dan kemudian mereka bisa menerima keselamatan, sehingga kita dengan orang tersebut bisa satu persekutuan, yaitu satu iman, satu baptisan, dan satu Tuhan. Gitu. Nah, berbicara sekali lagi Kak Rofila, ya ini supaya Kak Rofila dan teman-teman yang Islam di bawah jangan salah paham. Kita nggak ada kristenisasi.
Saya nggak sedang mempengaruhi. Ayo Kak Rofila baptis. Ayo Kak Rofila baca satu patah dua patah kalimat yuk. Aku percaya Yesus Tuhan. Tidak ada selain Yesus. Nggak. Itu iman yang sana. Itu iman saya yang dulu. Kekristenan berbicara mengenai iman. Itu harus dibuktikan. Makanya sekali lagi. Tuhan Yesus mengajarkan semua orang untuk belajar dulu. Dimuridkan dulu. Kan dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19-20. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dimuridkan dulu baru dibaptis. Ya, Kak Rofila. Jadi kalau mau mengikuti Kristus harus sungguh-sungguh. Jangan GR. Kami tidak akan memaksa baptis. Baptis itu nggak semudah itu. Baptis harus pengajaran dulu. Harus katekisasi atau katekumen. Kalau dalam gereja Katolik 1 tahun minimal. Bisa lebih kalau misalnya tergantung bagaimana kakak. Konsistensi dan komitmen kakak. Ada orang yang bahkan 4 tahun. Katekumen baru dibaptis. Banyak itu. Di luar sana. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Banyak lebih bahkan. Ya, tergantung konsisten dan komitmen. Kalau lancar, kalau baik-baik aja, there's no problem. 1 tahun sudah bisa baptis, sudah bisa krisma, dan sudah bisa komuni pertama. Itu disebut dengan sakramen inisiasi. Ya, begitu. Doain aja Kak. Iya, kita doakan. Boleh. Kan soalnya butuh waktu. Kan nggak semudah gitu ya Kak. Kan betul. Saya pribadi itu ya percaya nggak percaya gitu loh. Maksudnya kan butuh memahami. Memahami Yesus itu siapa, orangnya gimana, kan saya kan perlu memahami gitu. Amin, betul. Ya udah, kalau mau didoakan, boleh saya doakan kakak sekarang sama teman-teman. Iya. Boleh. Iya. Jadi kita doakan dulu aja teman-teman ya. Mari kita satukan hati dan pikiran kita bawa dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, sumber kebijaksanaan ilahi, bersyukur pada hari ini Engkau telah mempertemukan kami semua, orang-orang yang percaya dalam keselamatan yang Putramu nyatakan, Tuhan kami Yesus Kristus, dengan Kak Rofila Wijaya yang pada saat ini bersama dengan kami. Walaupun dalam jarak jauh, kami percaya bahwa jarak tidak akan memisahkan kita dari kasih karunia yang Tuhan Yesus nyatakan kepada setiap dari kita. Ya Bapa, kami percaya bahwa kasih Tuhan Yesus merengkuh setiap orang, baik yang percaya maupun tidak percaya. Karena telah dinyatakan sendiri bahwa firman hingga Engkau mengkaruniakan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus kepada dunia, supaya kami bisa percaya kepadanya dan kami beroleh keselamatan melalui Dia. Karena satu-satunya pengantara yang sejati, yang esa denganmu ya Bapa adalah Putramu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, kami percaya dengan kuasa doa dan mujizat Engkau telah mempertobatkan banyak orang-orang kudus. Engkau telah menjadikan mereka sebagai alat-alat untuk menjadikan pewarta keselamatan. Engkau telah memanggil Santo Ahmad Kaligrafer. Engkau telah memanggil para penyembah pagan supaya mereka menyembah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat sejati Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau bahkan telah menyentuh hati Bunda Maria supaya ia menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel dengan mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Engkau juga telah meyakinkan mempelainya Santo Yosef supaya menjadikan dia mempelainya dan tidak meninggalkan dia. Maka kami yakin dan percaya berkat dengan kisah-kisah dan mukjizat-mukjizat para kudus, kami percaya bahwa dalam doa mereka, kami percaya bahwa orang-orang seperti Kak Rofila mengalami kisah yang sama, supaya mereka dalam hatinya terjamah dan mereka terpanggil menjadi pengaku iman. Mereka berani untuk menyatakan iman itu supaya menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Doa Amin. ini kami doakan dengan perantaran Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersatu dalam Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kak. Makasih ya Kak. Terima kasih juga kakak udah mau naik, udah mau kemudian menjadi kesaksian di sini supaya kita semua juga yakin dan percaya di luar sana banyak orang-orang seperti kakak yang mungkin memilih untuk tidak memberitakan karena mungkin takut nanti diserang. Tapi kakak, saya salut. Kita harus salut dengan Kak Rofila. Dia tidak mengindahkan orang-orang yang di bawah sini komentar dari tadi saya perhatikan ada aja 1-2 oknum ya yang bilang ini bukan ini, nah tapi Kak Rofila tetap teguh imannya ya. Jadilah seperti Petrus, jadilah seperti para murid Tuhan Yesus yang tetap teguh meskipun diuji ya. Amin. Amin Kak. Kak Rofila semangat ya. Ya, stay up to date ya. Kabarin kalau ada apa-apa melalui DM atau live saya nanti ya. Kalau Kak Rofila berkenan. Oke. Makasih Kak Rofila. Selamat malam. Shalom. Selamat malam.
kita doakan semoga banyak jiwa-jiwa di luar sana yang berani seperti Kak Rofila, tapi kita juga tidak kemudian memaksakan supaya mereka berani, karena sekali lagi banyak pertimbangan di luar sana untuk jiwa-jiwa seperti dulu saya, mempertimbangkan keselamatan pribadi dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu juga menghakimi, kita harus menjaga satu sama lain, karena kekristenan berbicara mengenai persekutuan, bukan mengenai individual. Ya, jangan berbicara sesuatu hal yang hanya mementingkan diri sendiri. Sekali lagi, itu yang harus penting, teman-teman. Kita lanjut ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah tetap layar memberikan berkat lagi. Terima kasih, Tuhan berkati selalu teman-teman. Kita lanjut ya. Kita doakan makin banyak orang di luar sana yang kemudian menerima dan merespon panggilan dari Tuhan. Ya, gitu, supaya kita banyak punya saudara ya. Walaupun ya, sekali lagi, sekalipun berbeda iman, mereka tetap saudara. Kita lanjut ya. Doain gue dong Joseph, batin gue lagi sakit, gak lolos CPNS. Ya, kita doakan untuk orang-orang yang dalam pergumulan, yang pengharapan yang tidak pasti, bahwa mereka memiliki mimpi tetapi mimpi mereka mungkin belum terwujud saat ini. Kita doakan semoga waktu Tuhan selalu yang terbaik, dan pasti ada rencana Tuhan. Kita percaya bahwa selalu ada pelangi setelah badai yang berlalu. Kita percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu hal, maka usahakan apa yang Tuhan kehendaki dengan pekerjaan dan doa. Ora et labora, doakan dan juga kerjakan. Doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan, supaya balance ya, seimbang. Kita lanjut. Apakah channel YouTube Sunnah? Oh, jangan nyebutin channel itu, bisa-bisa kena ban saya. Karena channel itu agak berbahaya untuk disebutkan di sini, karena itu kan channel yang bikin polemik ya. Walaupun mungkin bagi teman-teman itu adalah salah satu channel hiburan or something like that, tapi ya kita harus bisa berhikmat gitu ya. Kita harus bisa memberitakan Kristus tanpa kemudian mencemari atau mengotori tangan kita, atau bahkan mulut kita, atau bahkan pikiran kita. Bukan saya menghakimi maksudnya ya, mungkin kita harus lebih bisa berhikmat. Sekali lagi, Shalom nickname, selamat malam. Halo Bang. Shalom, silakan bro. Ya. Sebelumnya terima kasih udah buat kesempatan naik. Kalau dari pribadi saya cukup hebat lah, jiwa-jiwa seperti abang yang masih muda tapi udah mendalami agama, udah bisa memberikan sukacita, berita kesenangan gitu kan. Hebat Bang bisa seperti itu. Amin. Puji Tuhan ya. Artinya gini, artinya semua juga harus termotivasi bahwa setiap orang, tua, muda, jiwa yang baru atau jiwa yang sudah lama, yang sudah lahir di dalam Kristus dari bayi, atau yang baru seperti saya, kita punya motivasi yang sama, bahwa di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 kita semua diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban iman tanpa terkecuali. Nggak boleh mengeluh tanpa alasan, tanpa ada excuse apapun, karena memberitakan Kristus adalah suatu bentuk keharusan. Saya tidak bilang bahwa teman-teman harus menjadi pengkhotbah jalanan, nggak harus, karena saya selalu bilang memberitakan Kristus itu dengan style masing-masing, tetapi tetap sesuai koridor atau SOP. Dalam artian jangan seenak jidat, jangan kemudian menafsirkan sendiri Alkitab, atau bahkan sampai mengajarkan Kristus yang lain. No, saya harap jangan seperti itu. Tetap sesuai dengan pengajaran gereja, hanya saja stylenya. Contoh, saya sering bilang, memberitakan Kristus kepada keluarga saya itu bukanlah suatu hal yang kemudian teman-teman gambarkan saya kumpul di depan keluarga kemudian saya bawa Alkitab. No, saya ketika menggunakan kalung salib, ketika saya membuat tanda salib sebelum berdoa, baik itu doa sebelum makan, atau ketika saya ingin berkendara, dan apapun itu adalah bentuk penginjilan. Karena mungkin dari mereka akan timbul pertanyaan yang ditanyakan, kenapa seperti itu? Kenapa harus dengan tanda salib? Apakah salib itu tanda kemenangan? Kenapa orang Kristen itu simbolnya salib? Itu adalah langkah pertama kalian memulai untuk memberikan pertanggungjawaban iman. Karena pertanggungjawaban artinya kalian memberikan bukti atas apa yang kalian imani. Apakah kalian benar-benar sebagai pengikut Kristus? Kalau kalian benar-benar pengikut Kristus, kata Tuhan Yesus apa? Barang siapa menyangkali aku di hadapan manusia, ia akan kusangkali di hadapan Bapakku yang di sorga. Itu jangan sampai karena kalian merasa, oh saya nggak tahu apa-apa makanya belajar. Bukan saya so pinter ya, kita semua punya karunia yang sama, saya percaya itu. Memang betul, ada orang yang diberi karunia renangnya jauh, larinya
pace-nya jauh dan segala macam, tapi karunia untuk bisa memberitakan Kristus saya percaya semuanya sama. Kenapa? Karena saya yakin setiap orang percaya pasti sudah dari sananya membentuk suatu bangunan yang kokoh, dan bangunan itu didasari kepada Kristus dan para rasul. Jadi kalau mau tetap kokoh harus tetap ada yang namanya maintenance. Bangunan apapun itu butuh namanya maintenance, pemeliharaan. Kalau nggak dirawat, kalau nggak diperhatikan, kalau nggak di attention to detail apa-apa saja yang sudah mulai rapuh, lama-lama ambrol. Itulah yang membuat orang-orang di luar sana, bukan kita menghakimi ya, jadi merasa jauh dari Tuhan. Bukan menghakimi sekali lagi. Nah itu makanya dari sekarang kita harus sadar untuk yang namanya selain bangunan atau benda-benda, kita juga perlu maintenance dalam rohani kita. Gitu ya. Belajar sejarah, banyak baca Alkitab ya. Jangan cuma dibaca tetapi juga dilakukan. Kemudian juga belajar sejarah-sejarah gereja, belajar mengenai heresiologi, ajaran-ajaran yang dikutuk oleh gereja. Jadi ketika teman-teman berhadapan dengan ajaran yang baru muncul di abad ke-7, kalian tidak heran kenapa pada akhirnya Santo Yohanes Damaskus mengatakan mereka sebagai iman yang telah dibuang oleh gereja. Gitu, ya. Begitu bro nickname. Silakan, ada lagi yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan lagi, silakan. Gini, untuk beberapa tahun ini menurut saya banyak cobaan di kehidupan saya kan Bang. Oke. Terus yang saya mau nanyakan, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan berkah yang lebih baik gitu. Ya untuk saat ini pasti berkah itu selalu ada kan buat kita yang percaya. Tapi maksudnya yaitu berkah yang lebih baik lagi buat diri kita, buat rohani kita gitu Bang. Apa yang harus kita lakukan? Iya, Yesus bilang di dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, kita tidak pernah berhenti, sekali lagi, ora et labora, berdoa dan bekerja. Ketika kamu mempunyai mimpi, ketika kamu ingin mengusahakan untuk mencapai sesuatu, untuk memiliki sesuatu, kita harus juga percaya dengan kuasa doa. Sebab ketika kita percaya dengan kuasa doa, maka segala sesuatu akan menjadi lebih mudah, dan dengan iman itu kita bisa membuktikan sesuai dengan perumpamaan mengenai iman sebesar biji sesawi. Ya, itu bukan artinya kemudian kita bisa mencobai Tuhan, ya bukan. Tapi dalam artian ketika kamu sungguh-sungguh dengan apa yang kamu inginkan dan kamu sertai Tuhan selalu dalam setiap langkahmu, yakinlah tidak akan pernah waktu Tuhan itu meleset. Makanya saya selalu bilang, kamu menginginkan sesuatu, jangan dengan tolak ukur waktumu, jangan memburu-burukan. Jangan juga kamu anggap supaya Tuhan itu lama banget, enggak. Sekali lagi, waktu Tuhan itu selalu tepat, tidak pernah meleset. Kadangkala ketika kita mikir, kayaknya kemarin memang saya pikir saya harus punya sepatu baru di bulan Januari. Tetapi ketika Tuhan baru memberikan rezeki atau baru memberikan jalan bagi saya untuk membeli sepatu, ternyata sepatu saya baru rusak, benar-benar rusak di bulan Februari. Ternyata ada hikmahnya supaya sepatu saya yang baru ini nggak nunggu lama gitu, supaya benar-benar rusak dulu. Maksudnya dalam pemikiran, dalam kasus yang simpel dan sederhana seperti itu, kita bisa memetik pelajaran yang berharga, bahwa segala sesuatu itu pasti tepat waktunya. Dan ingat, berkat Tuhan itu tidak pernah dengan tolak ukur manusia, seolah-olah Tuhan memberikan berkat itu dengan penghitungan manusia. Nggak bisa dihitung dengan hitungan manusia, teman-teman. Jangan pernah menghitung dengan dalam artian logika yang kemudian teman-teman nyatakan Tuhan itu membatasi berkat itu. Jangan, ya. Ya, sama kayak istilah indah pada waktunya gitu ya Bang ya. Betul, ya. Betul sekali. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita itu aja Bang. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati juga. Shalom, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut. Kenapa pada minta naik? Iya, sabar. Dinaikkan pasti sabar. Ada teman-teman saya yang mau naik juga. Sabarlah. Shalom Bilal. Selamat malam. Suaranya memang tidak tertangkap oleh Ya, kamu sudah bersuara. Kenapa kamu bengong? meskipun kita tahu bahwa Shalom Bilal. Assalamualaikum. Sahlan Bilal, silakan. Tunggu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indonesia dan sebelah kiri menghadapi Jepang. Silakan.
Iya. Makanya ini Saya mau bertanya. pengenalan yang sangat Iya. krusial. Karena kita langsung Mungkin. Nanya apa? Apa sih? Kalau umpamanya di dalam Al-Quran toh, di dalam Al-Quran saya ada mengatakan tidak ada agama lain yang lebih baik itu agama Islam. Apakah dia di kitab atau di mana ada tersebut tulisan seperti itu juga atau menyerupai seperti itu? Ada nggak dalilnya di mana? Jangan cuma hanya menyebutkan narasi saja tanpa ada pembuktian data. Dalil itu adalah suatu bentuk pengujian. Ketika kamu mengutip dalil, maka ada buku atau ayat atau referensi yang lebih jelas, bukan hanya kutipannya saja. Kalau kutipan-kutipan saya juga bisa ngarang. Di dalam Quranmu tertulis Yesus adalah Tuhan. Terima nggak kamu kalau saya cuma ngomong kayak gitu tanpa membuktikan ayatnya di mana, surahnya mana? Ya, jadi jangan salah ngomong. Oke, silakan dibuktikan di mana. Keselamatan hanya di dalam ada agamamu. Di mana? Contoh yang saya dengar, saya bukan ahli hadis dan bukan saya orang awam juga. Cuma saya mau bertanya. Ada contoh yang saya dengar itu inna dina indallah inda Islam. Tidak ada agama lain yang lebih baik itu agama Islam. Apakah itu ada? Kamu jangan mendiskreditkan firman Tuhanmu dengan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai yang tertulis. Bukan inna dina indallahil Islam. Pengucapannya harus jelas, makhrajnya harus jelas, tajwidnya harus jelas. Jangan cuma saya yang dikoreksi, kamu juga harusnya dikoreksi oleh sesama Islammu. Kenapa kamu bacanya salah? Baca salah, artinya lain. Gak percaya, coba ngomong sama orang Islam. Betul. Ngomong sama orang Arab maksudnya, ya. Jadi jangan seperti itu. Nah, ketika dikatakan inna dina indallahi Islam, tidak ada hanya Islam yang diridhoi. Nah, sekarang karena kamu lebih cenderung untuk menguji narasimu itu, untuk membuka kesempatan bagi saya untuk menguji, benar nggak Allah kamu meridhoi Islam? Buktinya mana? Sekarang saya tanya, kamu sebagai Islam akidah manhajmu apa? Dalam suatu hadis, karena kamu awam, karena kamu awam, saya ajarkan, ya, saya kasih tahu. Silahkan diuji sendiri. Ada hadis yang menyatakan, lah turun. Bilal, lu baru 5 menit lal naik di sini lal, belum. Udah nyerah, udah suren dia guys. Nggak apa-apa membuktikan hanya Islam yang benar, betul, silakan. Di bagian mananya kita harus menerima itu. Kita uji, betul nggak hanya Islam yang diridhoi di sisi Allah? Islam yang seperti apa yang diridhoi di sisi Allah? Karena ada suatu hadis nanti yang membagi Islam itu. Ya, kita lanjut tapi. Salam Reza Fon Sulsel. Joseph bawa hoki ya. Joseph pakai pakaian Arab pada hari ini. Indonesia menang atas Arab. Silakan Reza Fon Sulsel. Shalom, selamat malam. Selamat malam, Joseph. Selamat malam, silakan bro. Bisa open cam? Gelap, Joseph. Gua lagi di rumah teman, cuman matinya udah Yang lagi di masjid. Ya silakan. Joseph, boleh ini nggak, Joseph? Boleh nanya nggak? Ya boleh lah. Joseph, gini. Menurut Joseph, Yesus itu kuasa nggak? Nggak menurut saya, menurut dari apa yang dinyatakan oleh Yesus sendiri dan para rasul, Iya, itu betul. berkuasa. Karena Yosef kan saya mempelajari Alkitab, kan itu jelaskan. Yosef kan tahu tentang Alkitab, maka dari itu saya nanya. Yosef harus mengutip kata dari Alkitab, maka dari itu saya nanya, apakah Yesus itu berkuasa? iya, Oke. iya, Kekuasaan Yesus gak terbatas. iya. Tapi saya boleh ini nggak mengutip di Bible Anda nggak di Lukas? Boleh, kalau Anda berpolemik siap-siap aja, nanti saya tanya balik. Itu Ya, di SK Lukas, saya. iya ya, siap. Oke. Lukas 22 ayat 43. Apa yang mau dipermasalahkan dari Lukas 22 ayat 43? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. What else, Muslim? Do you want to assume that Jesus has been afraid because the angel of the Lord has appeared before him? Ya, And then bahasa Jesus Indonesia, goes scared. Yosef. Mama, saya takut. Jesus is not like your prophet. Pelan-pelan dulu, ini belum Dengerin, ini sudah selesai. Udah tahu pertanyaannya. Makanya gue bisa ngomong bisa lancar pakai bahasa Inggris lagi. Ngawang kan lu? Ini jawab ini pertanyaan gua. Kenapa kok Yosef kejang-kejang? Udah diem, enggak dikejang-kejang lagi mau menjelaskan. Jesus is not like your prophet. Yesus bukan takut karena malaikat. Itu Yesus dijelas loh di situ dikatain. Di mana?
Maka Dikatain seorang apa? malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus di sini diberi kekuatan. Mm-mm. Oke, Yesus yang menciptakan malaikat, malaikat memberi kekuatan kepada penciptanya. Oke. Terus Di Lukas 22:4 ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa, lalunya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, di situ sekarang pertanyaan saya, kalau kamu mengasumsikan memang betul Yesus bukan itu gue menciptakan yang malaikat. mengasumsikan, Alkitab yang Dengerin, mengatakan. jangan. Dengerin. Kalau mau berpolemik silahkan. Tapi gantian berbicara. Sudah selesai. Ini giliran saya menjawab. Nanti kamu pun saya Kamu jangan tanya. menyimpulkan dong. Kok menyimpulkan? Apa sih orang mau jawab? Berisik lu. Saya itu ingin menjawab. Dan nanti ketika kamu ditanya imanmu, saya akan diam. Kalau kamu mampu menjawab dengan dalil. Ketika berbicara mengenai Lukas 22 ayat 42 sampai 43, kamu baca sesuai dengan konteks. Ya, silakan dibaca dari Lukas 22 ayat 30, kamu baca itu satu perikop. Jangan cuma asal kutip ayat aja lo. Reja, iya nggak apa-apa ditampilkan aja. Coba berani nggak? Ini dijawab dulu. Iya, memang itu satu perikop. Terus kenapa? Ya kau baca 10 perikop di situ sekalian semua. 10 perikop, iya dengerin ya Reza. Terjadilah, ya dengarkan ya. Dengerin ya, sudah selesai ya. Oke, berarti giliran saya berbicara. Sudah, oke. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dari ayat 42. Itu adalah ketakutan Yesus. Bukan karena malaikat Yesus takut. Ya, terus Yesus karena apa? tahu. Itu cawan, baca di ayat 42 makanya. Gue tanya, buka ayat 42. Oh, cawan di situ ya? Iya, cawan murka. Cari arti kata cawan murka Allah. Iya. Tapi di situ dia diberi kekuatan sama diciptakannya itu. Iya, Itu karena Yesus. malaikat itu berusaha berfungsi sebagai pelayan Allah. Sekarang saya tanya, ketika di dalam Islam, arasy Allah dipanggul oleh malaikat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengerin saya. Jangan menistakan kamu punya iman. Di dalam imanmu, malaikat juga melayani Tuhanmu dengan memanggil arasnya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Allahmu tidak berdiri sendiri seperti di dalam keyakinan kamu yang memahami dalam 20 sifat Allah, qiyamuhu binafsihi. Ini sudah dijawab, makanya jangan berpolemik. Enggak. Makanya jangan berpolemik. Bisa nggak diskusi tertib? Bisa nggak saya menjawab fokus? Jangan di mute. Ya, berhak saya mute karena yang lain mute ketika saya berbicara, kecuali kamu. Kejang kau. Enggak, jangan dikejang, kamu yang grogi. Coba lihat, orang lain pada mute karena Kita ada orang yang diskusi sedang berbicara. Enggak, ini giliran saya menjawab. Oh, Oke. mau kamu yang berbicara, silakan saya mute. Kamu berbicara, pakai waktu ya. Kita diskusi Silakan dengan baik. berbicara. Silakan berbicara, saya mute. Nanti saya berbicara, kamu mute. Oke. Adab Islam memang kayak gini. Kok gitu? Kok kejang? Gini ya, di Lukas 22:43 di situ Yesus diberikan kekuatan kepada ciptaannya sendiri. Ini konsepnya gimana teman-teman ya? Mengapa ini seorang pencipta menciptakan malaikat, tapi ketika dia menciptakan malaikat, malaikat itu memberi kekuatan kepada kepada penciptanya. Itu konsepnya gimana? Kan gitu pertanyaannya, kan gitu. Kemudian dilanjut di Lukas 22:44, dia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa, paluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Di sini Yosef mengatakan dia bersungguh-sungguh berdoa. Di sini Yosef mengatakan dia sangat ketakutan tapi Nah, kebanyakan narasi puyeng, nggak jelas. Di sini Joseph menyatakan sungguh-sungguh ketakutan, nggak ada. Gue dari tadi Iya, ngomong sungguh-sungguh tunggu. ketakutan, Di sini Yosef. nggak ada ngomong. Udah diem gantian gue berbicara. Lu siapa? Hah? Udah. Maksud saya gini, dikasih kesempatan untuk nanya yang jelas, jangan ngomongnya kemana-mana. Tapi di sini kita nggak lagi butuh Diberikan penjelasan kekuatan, tentang Yosef. sales. kapan? Saya sekarang giliran berbicara Islam. Mana adabmu? Mana adabmu? Mana adabmu sebagai orang Islam? Bacot kau, ayo bicara, ngomong. Wah, bacot. Wah, adab Islam bagus sekali. Oke, sekarang kita menjelaskan. Yesus menciptakan malaikat, ya itulah adab Islam. Ini buktinya lagi ngomong lagi dipotong lagi. Ya Kenapa? silakan. Ya udah, kalau silakan lu diam. Kocak.
Yesus itu menciptakan malaikat justru untuk membuktikan malaikat itu melayani dia. Di dalam Ibrani 1 ayat 5 dikatakan yang telah membuat malaikatnya menjadi pelayan-pelayannya. Jadi kalau dilayani dengan hal apapun Itu kamu diberi nggak usah. kekuatan, diberi kekuatan oke. bukan dilayani. Bade dengerin dulu dong, boleh Kasih lu. gantian dong, boleh gantian. Nih saya buktikan, kamu punya Tuhan juga butuh kekuatan malaikat. Kok lu kemana-mana? Ini Nggak bahas ini kemana-mana. dulu. Sekarang pakai teknik comparing, kamu boleh. Kejang-kejang sih. Nggak kejang-kejang, kamu yang kejang-kejang. Kok Diem ditanyain? ja, diem ja, diem. Nanyain ayat ini kok kejang-kejang? Diam. Kalau kamu bilang, Kok kejang-kejang? Ini bahas yang ini dulu, Yosef. kalau Kenapa sih kok kamu kejang-kejang? bilang Tuhan butuh kekuatan, kenapa Tuhanmu itu butuh ditopang oleh malaikat? Jawab. Kenapa arasnya itu butuh dipanggul? Seberat apa Belum Tuhanmu? selesai ini. Kenapa Seberat kok apa kejang-kejang? Tuhanmu? Kenapa harus ditopang oleh malaikat? Jawab. Nggak bisa, dia duduk sendiri. Ini Jawab coba Tuhan- dengan konsep logika yang sama. Udah deh, turun aja dulu. Botol sok-sokan ngerti lu. Kalau cuma mau berpolemik, saya bisa. Kayak kamu itu tadi, tapi saya pakai dalil yang benar-benar memang pas. Ngerti nggak? Paham nggak? Dengan otak yang sebegitu rendahnya, tidak bisa memahami ketika berbicara Tuhan menciptakan malaikat untuk menjadi pelayannya justru ketika Yesus diberikan kekuatan. Kan kamu paham, Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Di dalam kemanusiaannya ia merasakan hal yang sama. Ia turut dicobai, ia turut merasakan apa yang pada saat detik di mana Adam di Taman Eden bersembunyi dari Allah. Maka Yesus merasakan cawan murka itu. Makanya saya suruh baca dari ayat 42. Itulah ketakutan, itulah yang dialami oleh Yesus. Ia merasakan cawan murka Allah yang seharusnya kita yang menanggung itu. Tetapi karena Yesus yang menanggung itu, makanya dia merasakan itu. Harusnya kita yang menanggung. Harusnya kita yang menanggung cawan murka Allah. Paham nggak? Kok melayani Tuhan dilayani? Ya emang Tuhan dilayani, terserah. Kita pun memuji memuliakan Allah. Apakah Allah artinya haus validasi? Ketika kita berdoa nggak ngerti nih sama konsepnya. Aduh, ya Islam ini padahal punya konsep yang sama tapi juga nggak mau dipahami dengan yang baik dan benar gitu loh. Maksudnya gimana ya? Saya bingung. Maksud saya kamu pun punya konsep yang sama gitu. Ngerti nggak teman-teman Islam? Kamu punya konsep yang sama, kamu pahami dulu konsepmu. Tuhanmu itu dipanggul oleh malaikat. Pertanyaan saya, apakah saya boleh menista Tuhanmu dengan mengatakan kenapa Tuhanmu perlu dipanggul-panggul kan gitu? Kan nggak pasti bakal pada ngamuk di bawah. Joseph penista kan gitu. Paham nggak? Dengan konteks yang sama loh, padahal sama-sama. Kenapa nggak Tuhanmu sendiri? Padahal di dalam suatu bentuk konsep tauhidmu oleh Al-Asy'ariyah yang menyifati Allah dengan 20 sifat dikatakan qiyamuhu binafsihi. Arti qiyamuhu binafsihi apa teman-teman Islam? Berani jawab nggak? Mampu jawab nggak? Qiyamuhu binafsihi itu artinya Allah mampu berdiri sendiri. Sekarang kalau misalkan adanya dalil, adanya hadis, adanya keyakinan Allah itu ketika summastawa 'alal ars dan kita tahu ada malaikat pemanggul ars. Apakah kemudian menyelisih hadis itu? Coba bantu jawab. Jelaskan. Bisa nggak? Saya nggak serendah kalian pemikirannya untuk memahami qiyamuhu binafsihi. Kocak. Dijelasin, congor, nggak terima. Ya nggak terima ya silahkan bantah dengan dalil. Loh saya udah ada jawabannya itu ayat 42. Malah, nggak bisa. Kan artinya kamu sudah tahu jawabannya. Kamu nggak mau menerima jawaban itu. Makanya kamu malah, nggak bisa. Padahal itu kitab saya loh. Itu kitab saya loh. Itu kitab kami orang Kristen. Kepercayaan kami, iman kami. Siapa kamu ngatur-ngatur kami mau bagaimana? Dan itu pun memang sudah seperti itu jawabannya. Yesus ketakutan bukan karena ada malaikat. Makanya saya bilang, Jesus is not like your prophet. Ngerti? Ntar gue bahas, ntar dibilang gue penista nabi lo. Baca kisah itu. Pada saat nabimu ditampaki oleh malaikat Jibril, apa yang terjadi? Emang gitu Yesus? Bukan. Ya? Bro Joseph, sebenarnya ada yang janggal. Ketika Yesus itu mengalami pencobaan dan dikuatkan atur kemanusiaan. Tapi ketika tadi aras Allah itu dipanggul oleh malaikat, maka otomatis natur Allah yang tunggal itu sebagai kholik, zat yang tunggal itu dipertanyakan. Ya itu dia intinya. Bahwasanya kalau zat yang tunggal otomatis tidak perlu malaikat lagi sebenarnya. Kecuali dia punya sisi kemanusiaan kayak Yesus. Nah itu dia. Makanya saya bilang tadi. Itu dia. Bilang ngarang-ngarang ada dalilnya kok.
Berarti mungkin punya donatur juga seharusnya. Iya. Makanya butuh ditopang oleh malaikat ya, butuh dilayani juga, dikuatkan. Ya kan, makanya nggak kuat, makanya dikuatkan, ditopang. Ngerti nggak maksudnya sampai sini? Otaknya susah nangkep lagi. Shalom, Joko Irwanto, selamat malam. Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Salam sejahtera. Dari Islam atau dari Kristen? Dari Islam, Bang Dari Joseph. Islam. Silakan. Ya, Bang Joseph, saya kan Islam awam lah. Saya cuma ingin bertanya nih, itu kenapa ya kalau memang Kristen ajaran yang benar, di Eropa atau di Amerika itu banyak yang gereja-gereja tutup, terus perkembangan terkini ya banyak yang jadi ateis. Itu gimana tanggapannya Bang Yosef? Itu aja sih. Tanggapannya simple. Kalau kamu belajar bagaimana mereka orang-orang Eropa mengambil pajak, maka kamu tahu pajak tertinggi itu pajak yang diambil dari pengikut-pengikut Kristus. Iya. Karena gereja kamu tahu kan, itu bangunan abad pertengahan, Renaissance, medieval, dan seterusnya. Itu butuh maintenance. Logika Anda dipakai teman-teman muslim. Ketika tidak dipungut pajak, roboh itu gereja. Orang lagi ibadah bisa misa, itu bisa tiba-tiba menimbulkan korban jiwa. Nggak usah ngomongin Eropa. Sekali lagi, Eropa luas, jangan sok tahu. Jangan dengan dalih hal-hal yang berbau kalian itu sok tahu. Boro-boro ke Eropa, kita nggak minta kalian ke Eropa karena kami tahu. Ya, empot-empotan. Nggak usah pakai teknologi dengan baik. Searching, research, do some research yang beneran. Pakai data yang ilmiah, jangan cuman katanya, jangan pun cuman modal Facebook. Jangan Enggak, cuman modal kain nama. Enggak, saya lagi menjelaskan. Tolong jangan kebiasaan dibantah. Siap. Iya, mohon maaf. Karena saya berhak untuk menjelaskan sedetail-detailnya. Walaupun menurut Anda sudah nangkep. Tapi ingat, tujuan saya bukan hanya kepada Anda, jangan egois. 1.400 orang, 1.500 orang mendengarkan, mereka juga berhak untuk mendapatkan informasi sedetail-detailnya. Paham ya teman-teman? Siap. Itu maksud saya, makanya kalau lagi dijelasin jangan dipotong. Karena kita nggak tahu, yang dengerin udah benar-benar paham semua apa belum. Oke? Nah, jadi sekali lagi berbicara mengenai kemerosotan, tingkat pertumbuhan atau jumlah orang Kristen di Eropa, itu dipengaruhi salah satunya pajak yang besar. Silakan tanya sama teman-teman yang tinggal di Eropa di bawah, benar nggak tuh? Yang tinggal di Jerman, tanya. Itu udah otomatis. Dan kita nggak bisa kemudian protes. Makanya mereka lebih untuk kemudian menyembunyikan status mereka. Loh tetap kok Eropa, Prancis itu. Kan bagian dari Eropa Prancis itu. Ya nggak? Amerika itu banyak kok orang Katolik. Coba kalau misalkan berbicara kemerosotan, berbicara mengenai jumlah statistik, itu harus pakai data. Contoh survei dari mana? Kalau kita misalkan survei apa? Survei sesuatu hal yang berbau politik, misalkan ada lembaga surveinya tersendiri. Nah itu sama. Kalau mau membawa statistik pakai data, ngerti nggak? Jadi kita punya bukti. Oh iya ternyata benar. Nah kalau ngomongin dengan iman kamu, bandingkan dengan imanmu. Dan apa faktor-faktornya? Yang paling utama itu bukan karena iman kalian diterima. Imigran, kawin. Ya nggak mau terima. Coba orang Jerman ditanya mengenai imannya, boro-boro paham dengan iman yang diyakini ketika dia menikahi orang-orang imigran sana. Imigran Eropa diserang oleh cancer itu karena adanya penyebaran wabah endemik yang dibiarkan. Tapi puji Tuhan sekarang Eropa sudah sadar. Makanya langkah untuk preventif adalah tidak membiarkan cancer itu biarkan sesuka hati mereka. Makanya kita lihat puji Tuhan orang-orang di sana sudah mulai sadar. Dimulai dari orang-orang Amerika yang memang memilih dari yang terbaik dari antara dua pasangan. Yang mementingkan kekristenan, nilai-nilai moralnya walaupun nggak seutuhnya, nggak sempurna gitu. Pasti, tapi paling nggak paling terbaik gitu. Jadi sekali lagi berbicara mengenai pertumbuhan tingkat agama tertentu itu harus melihat beberapa faktor. Salah satunya mungkin imigran. Yang paling ketara jelas tuh di Eropa tuh, negara-negara Eropa tuh imigran loh guys. Masuknya imigran, mereka kemudian menjadi warga negara sana atau bahkan mereka kawin dengan orang asli sana dan itu mempengaruhi. Itu ada pengaruhnya. Ya makanya tadi kamu bilang ateis itu nggak ada salahnya juga. Memang mereka lebih memilih untuk menjadi orang ateis. Tapi as long as I know, dari yang saya tahu justru tetap ada kok orang-orang Kristen di sana. Nggak sesedikit itu, nggak sepunah itu, nggak semerosot itu, nggak. Kalau kita ngomongin sesuatu hal yang berbicara mengenai keyakinan memang dinamis sih. Kita nggak bisa menyalahkan. Patokan kebenaran itu bukan dari bentuk jumlah, tetapi kualitas.
percuma lah jumlahnya banyak tetapi kualitasnya itu ini. Kekristenan tidak pernah berbicara kualitas itu, berbicara mengenai kebenaran itu dari jumlah orang, dari quantity. No. Christianity start from Jesus himself dan 12 murid. Bayangin. Tapi kebenaran itu bisa bertahan sampai dengan detik ini. Ngerti nggak maksud saya? Yesus sendiri dengan 12 muridnya pada mulanya memberitakan tentang kerajaan Allah, dan bahkan we can read that on the Bible from the very beginning. Murid-murid Yesus itu on semua, kalau kita bilang on, mohon maaf ya. Dalam artian karena pada saat itu mereka masih belum bisa memahami apa yang Yesus katakan, ya mereka hanya iya aja, mengikuti aja. Baru setelah tercurahnya Roh Kudus, baru di situ kata Tuhan Yesus, mereka dibantu dan dipahami ketika Roh itu berkata-kata terus terang. Itu bukti kebenaran itu nggak menyangkut masalah jumlah, tetapi kualitas. Ketika Kristus settle dengan kualitas dari murid-muridnya sendiri, kemudian murid-muridnya baru diberikan amanat untuk pergi ke seluruh bangsa. Ketika Tuhan Yesus sudah melihat kualitas mereka sudah baik, sudah bagus, sudah bisa menjadi pengajar, pewarta, dan seterusnya, maka Yesus baru mengutus mereka, ya kan? Coba teman-teman pernah perhatikan nggak kenapa nggak dari dulu Yesus mengutus mereka ke seluruh dunia? Selain karena faktor keselamatan, pertama-tama dan mula-mula untuk bangsa Yahudi dulu. Kenapa? Untuk settle, berbicara kualitas. Ya, bukan kuantitas, nggak banyak-banyakan orang. Ya, seperti paradoks yang dibangun oleh teman-teman dari Saracen. Kalau Yesus Tuhan, kenapa nggak dia bikin semua orang Kristen, semua orang di dunia ini jadi Tuhan, jadi Kristen kan gitu? Ya nggak? Itu kan paradoks kalian. Kalau Yesus Tuhan, kenapa? Nggak semudah itu. Sekali lagi, Yesus mau membangun kualitas. Ketika Tuhan Yesus menyatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya mereka bertobat, itu berbicara kualitas loh. Kualitas orang yang tadinya bobrok, jadi settle. Paham nggak maksud saya? Ini pemikiran filosofis. Jadi Yesus nggak hanya memintakan jumlah, dia bisa berkuasa. Karena kekuasaan Tuhan tidak pernah sama sekali terbatas dengan logika kita. Maka ketika ada pertanyaan rendahan, remehan, paradoks-paradoks kalian ketika berbicara kuasa Tuhan Yesus, kenapa nggak menjentikan jari aja semua orang jadi Kristen? Seolah-olah mementingkan jumlah, itu salah. Kebenaran itu nggak pernah melihat jumlah. Begitu. Silakan. Oke, mungkin saya terima ya alasannya. Mungkin penilaiannya secara kualitas ya, bukan kuantitas ya. Kalau dari jawabannya Bang Yosef tadi. Emang harus seperti itu. Oke, mungkin kalau sebagai supaya saya dibukalah wawasannya, saya juga yang sulit memahami di Kristen ini masalah ketuhanan sih sebenarnya. Kalau yang saya lihat-lihat tuh, kalau yang di media sosial apa yang masuk Islam, yang mualaf, itu kan cenderung katanya ya, yang saya dengar ya memang nggak masuk logika. Artinya ketika Yesus itu Tuhan, terus Allah itu Tuhan, terus Roh Kudus itu Tuhan, jadi bingung gitu. Ini berarti 3 Tuhan dong gitu. Yang itulah, coba mungkin biar lebih clear, jelas pengertiannya seperti apa. Kan di sini judulnya juga Yesus Allah. Nah makanya Yesus itu Tuhan, apa Tuhannya tuh yang mana gitu. Makanya konsep satu Tuhan saya juga masih bingung nih. Coba mungkin saya yang di sini nggak akan berpolemik ya, saya cuma ingin penjelasannya yang clear, benar-benar clear. Itu aja sih, Bang Yosef. Oke. Sebentar, aku naikkan dulu teman kita yang ada di Jerman. Mungkin sebelum kita membahas itu, mungkin supaya kita nggak lupa, mungkin boleh Papi Brori, Om Papi Brori, mungkin boleh memberikan sharing kondisi di Jerman. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Thank you tadi naikin. Aku mau tegaskan nama Joko, gereja di sini nggak kosong. Jadi kita kalau datang ke gereja itu, aku jelasin ya, nggak apa-apa. Silakan. Jadi biar kita bisa tuh sharing. Iya, jadi kita tuh kalau ini aku udah keliling di sini, aku udah lama di sini, jadi kalau gereja itu banyak ya, dan gereja itu besar. Jadi kalau kita ke gereja itu kita masuk, di welcome, kita ada ruangnya. Habis kebaktian nanti kita baru coffee time. Jadi semua itu nggak di luar, nggak. Jadi emang sistemnya ini soundnya itu udah soundproof.
nggak mengganggu sama sekali. Jadi kelihatan kosong. Itu kenapa gereja kosong? Itu bukan karena kosong, karena dikosongkan buat safety. Jangan salah ya teman-teman. Safety itu juga penting. Jangan sampai kayak Om Yosef bilang tadi, kalau ada apa-apa rubuh. Jadi gereja itu sangat sensitif. Jadi karena bangunannya itu kokoh. Dari limestone. Limestone itu lebih kuat dari batu kali, lebih kuat dari marmer. Gitu. Jadi emang kokoh, gereja itu soundproof akustik. Jadi kalau teman-teman lihat gereja dulu itu mereka ngomong dari mimbar nggak pakai toa, itu benar karena you batuk aja kedengeran dari balkoni. Jadi khusyuk. Jadi kalau dibilang gerejanya kosong, kenapa di gereja di Amerika itu pinggirnya kuburan? Karena itu udah tahun 1600, 1700 teman-teman. Jadi kalau lihat orang masuk gereja, kelihatannya nggak ada orang. Coba masuk ke dalam, itu ratusan. Kenapa kita nggak? Karena tiap minggu itu dari hari Jumat, kalau mau berdoa kita ada yang namanya chapel. Jadi kalau saya mau berdoa, saya ada kesedihan, ya yuk ke chapel. Dan kalau masuk chapel itu gede, itu bisa 200 chair. Itu kita duduknya ya kalau kita datangnya telat ya kita harus lihat tempat gitu, nggak bisa main duduk kosong, enggak. Jadi gini teman-teman, cuma di film yang kalau gereja itu kosong karena apa? Kayak film Godfather atau film Lucifer, whatever film yang pakai, karena mereka syuting sudah set up. Jadi kalau kayak John Wick, kalau kalian pasti nonton gerejanya kosong. Iya karena fokusnya itu ke film sama cerita, bukan gerejanya. Jadi jangan lihat gereja kosong karena enggak. Kalau kalian dengar yang namanya Times Square, aku kan di New York, Joseph. Times Square sama Hillsong. Oke. Itu segede Blora. Itu gedungnya segede Blora. Itu 7, kalau kita mau servis itu 2 jam lainnya. 2 jam lainnya. Belum, itu baru New York. Belum Florida. Texas, itu gerejanya itu stadion dan 4 kali servis. Jadi kalau teman-teman bilang gereja itu kosong, karena dia besar. Jadi semuanya nggak pakai keluar makan di luar ngantrinya, nggak. Mereka itu yang udah landmark, dibilangnya landmark yang tadi Joko bilang kenapa kosong. Itu udah nggak bisa dirubah, nggak bisa dirubuhin. Contoh satu lagi yang kecil, church yang di Ground Zero. Om Yosef boleh buka sejarahnya, itu dibangun 1700. Oke. Zamannya 1700 pernah kejadian terbakaran terbesar di New York sini. 200 tahun kemudian September 11. Percaya atau tidak, Om Yosef boleh cek, satu debu pun nggak masuk. Karena apa? Di dalam disitulah orang berdoa dan beristirahat untuk September 11, dan itu tercatat. Jadi kalau bilang kenapa emang gereja itu kosong? Gereja itu kosong karena memorable. Kapasitas untuk orang berbakti di situ udah nggak cukup, maka itu dipindahin. Karena apa? Lagi-lagi bukan gerejanya kosong, karena gerejanya itu nggak boleh dirubuhkan. Karena itu yang bangun George Washington. Jadi bukan unsurkan gerejanya kosong kok nggak ada orang, cuma gambar-gambar, karena itu original dan kapasitasnya sudah tidak memungkinkan. Kalau kapasitas 2 orang masa buka tenda sih? Nggak gitu modelnya di sini, nggak gitu. Nggak pasang tenda, tutup jalan baru pakai mic, pakai TV dulu, nggak gitu. Yang dekat Ground Zero itu yang dibangun sama George Washington itu yang Saint Paul Chapel ya, yang jadi salah satu tempat untuk itu ya. Oh iya ya. Oh itu aku cerita itu merinding, dan aku soalnya lihat sendiri Om Yosef. 2 minggu lalu aku live di situ, masih merinding sih karena blast gitu loh. Jadi teman-teman kalau lihat ada kuburan, gerejanya tua, nggak ada kebaktian, ya iya orang lagi bikin film itu. Oke lah, semoga dipahami tuh dari orang yang memang kebetulan tinggal di sana ya Om. Udah berapa lama berarti Om? 34 tahun. Udah tinggal di sana 34 tahun. Jadi sesuai dengan
orang sana lah. Kalau kita bilang orang sana 34 tahun, saya pikir 4 tahun, Setengah 5 hidup tahun. aku di sini Om Yosef. Oh. Jadi setengah mereka hidup, tuh kalau kawinan, baptisan itu acaranya di basement. Basementnya itu ya segede gedung itu. Hmm. Jadi teman-teman jangan kira buka tenda di sebelah pakai band gitu. Enggak, tutup jalan gitu, muter. Enggak pakai gitu di sini. Jadi kalau Karena kalau nggak muat direlokasi gitu ya Om ya, yang tempat yang lebih space-nya lebih Tempatnya. agak lebih luas. Kalau enggak pakai schedule. Kebaktian jam berapa yuk harus ngantri. Karena orang musim dingin, nggak mungkin dong kita Natalan dingin-dingin di luar tunggu gereja 1 jam. Nah, Iya, relokasi gitu. Jadi kita nggak di sini nggak ada sistem pakai tenda-tenda tutup jalan nggak pakai gitu loh. Jadi teman-teman Interesting. Itu culture ya. Di sana juga kayaknya emang. karena gini Mas, aku gatelnya, gereja di Amerika kosong, bukan kosong gitu. Jangan salah ya teman-teman ya. Donatur bilioner dunia ini adanya di New York, 1.500 orang, itu mereka setengahnya itu support gereja loh. Jadi dibilang gereja Katolik kok kosong, gereja Lutheran bukan kosong, itu udah landmark. Jadi ke situ tuh reminding, dan kalau mau berdoa ada hari-harinya kita ke situ untuk berdoa khusus gitu loh. Kan gitu kan? Betul. Kalau di Indonesia bilangnya apa? Pengembangan. Pengembangan kayak contoh misalnya kalau di Jakarta Immanuel. Kalau udah nggak penuh kan dikembangin tuh ke Kebayoran lah, ke Lebak Bulus. Bukan berarti gereja itu nanti kosong, enggak. Gereja itu tetap ada dan hanya untuk yang kayak buat prayer, kayak Saint Patrick. Saint Patrick Cathedral ya, New York itu. Katedral. Yes. Nanti aku live Om Yosef. Itu tempat wisata. Karena apa? Kenapa orang datang ke situ? Kok banyak turis? Karena mengingat di situ satu bishopnya hampir jadi pope kemarin. Kedua, Kennedy kawin di situ. Pertama presiden Amerika yang beragama Katolik. Jadi remind itu, lantas orang bisa duduk situ berdoa, bakar lilin. Jadi pas kalau lagi kebaktian di tengah, mereka kebaktian di tengah, tapi kita masuk situ bisa masuk, cuma quiet, nggak boleh pakai topi, nggak boleh macam-macam gitu, nggak mengganggu kebaktian. Gitu. Jadi emang itu banyak karena yang banyak itu turis, tapi kalau kebaktian itu 400 lebih Beb ya, 400 ya. Itu penuh gitu loh. Jadi teman-teman jangan salah, dan itu kebaktiannya kita bisa sekarang, kita kalau mau itu sekarang kita lewat situ, lewat gereja. Aduh, hati lagi susah nih, lagi sedih. Ya kita masuk aja, kita ketok, nanti ada office, ada security-nya, mau ngapain, mau ke chapel dong. Kita nggak bisa langsung ke gereja utama. Yuk turun ke bawah, nanti ada chapel pintu kedua, dari situ masuk. Begitu kita masuk itu banyak orang juga. Karena tempatnya emang bikin nggak ribut gitu. Jadi kita juga fokus sama Tuhan gitu loh. Gitu aja sih Om Yosef. Jadi supaya mereka tuh paham, gereja tuh nggak ada yang kosong di sini. Jangan salah ya. Siap. Terima kasih banyak Om Broiri sudah memberikan sharing tentang keadaan sesungguhnya di sana ya. Jadi kita tahu, jadi kita nggak self assuming atau bahkan sekedar menebak-nebak atau bahkan malah lebih ke menyebarkan informasi palsu. Jadi kita tahu sekarang kondisi sebenarnya. Makasih ya Om Broiri. Tuhan Yesus memberkati selalu ya. Shalom. God bless. God bless. Bye. Iya, terima kasih. Bye. Jadi kita punya banyak teman. Jadi kita tahu ya yang nonton banyak dari, nggak cuma dari Indonesia, ternyata dari US juga, dari Jerman juga, kemarin ada dari Jepang juga, puji Tuhan. Ada Romo juga dari Taipei kemarin kasih salam, ya luar biasa. Romo ada di bawah nggak Romo? Nggak tahu deh, kayaknya nggak nonton. Ya gitulah. Jadi gitu ya Pak Joko dan teman-teman semuanya, berbicara mengenai iman, kualitas. Kenapa? Kalau di kampung tempat temanku ya, kampung Durian Runtuh, itu tempat ibadahnya kosong, jalan rayanya ramai. Iya lah, itulah, udahlah, gak usah ngomongin kosong ramai, kita nggak lagi bahas kodam di sini. Ya silakan Joko, ada yang mau ditanyakan lagi? Yang tadi loh,
yang tadi kan udah terjawab ya, Bang Yosep. Nah, yang masalah itu dia juga. Yang kedua pertanyaan konsep ketuhanan. Ya, yang Langsung mungkin berarti itu. maksudnya. Boleh. Saya mau ngedenger. Oke, ini ya tadi kan pertanyaan Joko, kalau teman-teman ada yang miss, ada yang lupa, ada yang forget karena asik ya memvisualisasikan penjelasan dari Om Brewery gitu kan. Walaupun kita belum ke sana, mungkin mudah-mudahan punya rezeki dan kesempatan ke sana, udah menggambarkan lah suasana sana. Nah, kita fokus dengan pertanyaan kedua dengan konsep ketuhanan. Ya, lagi-lagi ketika berbicara konsep ketuhanan, orang Kristen tidak pernah menghitung Tuhan. Karena Tuhan bukanlah nominalistik yang kemudian kita batasi. Bahwa ketika Tuhan menyatakan dirinya, kita larang. Nggak boleh. Nah, itu aneh. Misal, ketika berbicara mengenai Tuhan yang Maha Kuasa, kita tahu Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kemudian ada orang-orang yang menentang dengan mengatakan kalau dia jadi manusia, dia bisa nggak jadi kotoran? Bisa nggak jadi iblis? Bisa nggak jadi hewan? Bisa nggak jadi gini? Dan seterusnya. Itu paradoks yang sebenarnya itu agak aneh. Kenapa? Permasalahannya, konsep apa yang sudah dinyatakan oleh sang firman Allah itu seperti nasi yang sudah jadi bubur. Masalahnya Yesus adalah firman Allah yang sudah jadi manusia. Bukan sesuatu yang coming soon. Kalau coming soon baru kamu andai-andaikan, bisa nggak? Jangan jadi manusia, bisa nggak jadi ini? Kayak kamu minta mamamu masak semalam sebelum malam-malam sebelum mama kamu masak pagi-pagi, kamu bilang, "Mah, jangan masak ikan besok." Nah, itu kan karena belum terjadi. Paradoks Tuhan bisa nggak jadi kotoran? Masalahnya kedatangan Tuhan untuk menjadi manusia ada alasannya, bukan karena suatu kebosanan Tuhan di atas sana yang tidak ada kerjaan. Allah yang menjadi manusia untuk keselamatan kita. Nah, berbicara mengenai Allah, konsep ketuhanan, Allah kita Esa, Pak. Dalilnya di mana? Jelas 1 Timotius 2 ayat 5. Kalau mau bantah silahkan bantah. Kalau ada misalkan di kekristenan ada ayatnya Tuhan itu 3, ya monggo silakan, nggak masalah. Misalkan di dalam 1 Korintus atau di dalam Matius atau di dalam Markus tertulis jelas Tuhan 3. Kata siapa Tuhan kalian Esa? Ya kalian juga kalau ngomong nuduh itu punya bukti. Tuhannya 3. Padahal Alkitab menyatakan 1 Timotius 2 ayat 5 sebab Allah itu Esa. Itu Paulus loh yang kalian tuduh-tuduh katanya Paulus menuhankan Yesus, Paulus mengajarkan Tuhan 3. Paulus mengajarkan Allah itu Esa, sama seperti Tuhan Yesus, Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Allah itu Esa. Allah yang Esa itu Allah yang bagaimana? Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita tetap bisa menyembah Allah yang pribadinya itu menyatakan diri dalam Allah yang Tritunggal. Halo Andrea. Gak apa-apa. Halo Shalom. You are in the middle. Wah, masih ngejelasin, bentar dulu ya. Bentar Amdon ya. Sorry ya Andrea, bentar. Nih ada lagi nih akan menjelaskan ke kita, tapi nanti dulu, takut Pak Jokonya nanti ini lagi. Nah, jadi Allah itu Esa Pak Joko. Kalau Pak Joko bilang unlogic atau apapun itu, ya memang konsep ketuhanan sedari mula tidak pernah bisa dimasukkan akal, Pak. Kalau dimasukkan akal itu namanya bukan konsep ketuhanan, itu konsep manusia yang buat. Karena konsep itu suatu apa? Definisi konsep itu apa sih? Apa itu konsep? Kalau konsep bisa dijelaskan dengan logika, maka konsep itu ya buatan manusia. Itu konsekuensi logis. Tapi karena konsep kita berbicara ketuhanan, Tuhan tidak pernah bisa digapai oleh manusia, jelas. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, terang tak terhampiri. Yohanes 1:18 juga sebenarnya jelas sih, bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang dari pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Makanya kalau berbicara mengapa orang Kristen percaya dengan Tuhan Yesus, karena Yesus sendiri yang menyatakan kepada kita. Kalau dalam perspektif filsuf orang-orang Islam seperti Ibnul Arabi yang dengan jelas mengatakan wahdatul wujud, konsep itu yang mengatakan bahwa setiap dari kita adalah cerminan atau percikan dari Allah, kekristenan sudah dari lama mengatakan Yesus adalah satu-satunya gambar keberadaan Allah. Di mana? Ibrani 1 ayat 3. Dialah satu-satunya cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah. Ketika di dalam Islam, di dalam filsafat mereka berusaha untuk membuktikan Allah itu ada, mereka kemudian memaknai bahwa setiap dari kita adalah percikan dari Allah, dan itu yang terpengaruh dengan filsafat Yunani. Tetapi kekristenan tetap preeminent dengan ajarannya tetap berdiri kokoh bahwa Allah hanya menyatakan diri di dalam anaknya yang tunggal, putra yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Makanya sebenarnya kalau Pak Joko atau teman-teman Islam mau jujur sedikit, banyak pemikiran-pemikiran cendekiawan Islam itu tidak ada yang sama sekali menyalah
menyalahpahami pemahaman kekristenan. Contoh, Imam Al-Ghazali, salah satu scholar Islam atau ulama Islam yang paling dikenal, paling berpengaruh dalam Islam. Dia tidak pernah mengatakan Trinitas itu salah satu ajaran yang salah. Hanya saja pemahaman Imam Al-Ghazali terhadap Trinitas itu masih dalam pemahaman sekte sesat Sabellianisme yang memahami Tritunggal itu sebagai 3 karakter dalam satu pribadi, bukan 3 realita yang ada dalam satu hakikat. Gitu. Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus itu tidaklah mustahil, karena di dalam teman-teman Islam juga menyatakan kalimatullah itu firman Allah. Kan kalau kita berbicara firman Allah itu dalam bahasa Arab kalimatullah, itu tidak pernah mustahil. Kalau teman-teman Islam sebenarnya belajar dulu. Makanya saya bilang saya jadi Kristen karena saya belajar dulu Islam. Karena sumber segala sesuatu ajaran yang sekarang kita pahami sebagai ajaran yang samawi, kalau dikatakan ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam, mungkin Bro Johan nanti pasti akan ke-trigger ketika saya sudah nyebutkan Yahudi. Karena memang faktanya kekristenan juga adalah kontinuitas dalam Yahudi, sementara Islam adalah, kalau saya boleh bilang ya, lebih parah daripada heresi dan skismatik yang dialami oleh saudara komunitas Protestan dan Ortodoks. Mereka tetap mempertahankan bagaimana pemahaman tentang konsep ketuhanan dan soteriologi, paling tidak. Tapi kalau teman-teman dari, mohon maaf ya, Saracen, ini sudah benar-benar mencampurkan apa yang sudah dikutuk oleh gereja. Dan itu memang sudah sangat-sangat jelas kita bisa lihat dalam pengajaran-pengajarannya, terutama ketika berbicara pribadi Yesus, berbicara mengenai keselamatan, berbicara mengenai pernyataan diri Allah. Nah itu nanti kalau belajar heresiologi itu nanti akan menemukan kesamaan-kesamaan beberapa konsep. Contoh saya sebutkan ya, Yesus dikatakan ciptaan, itu Arianisme. Itulah yang dipahami oleh teman-teman Islam kebanyakan. Yesus hanya ciptaan, bukan Tuhan, hanya utusan, ciptaan saja. Itu semi Arianisme, Arius yang mengatakan Yesus hanya ciptaan. Kemudian berbicara mengenai ada dalil dalam Al-Quran, misalkan laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir Allah yang mengatakan Allah salah satu dari yang 3. Itu adalah Sabellianisme. Kita tidak pernah mengajarkan Allah itu 3 sekali lagi. Nah itu. Kemudian ada lagi laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Itu juga ya, menyatakan bahwa Allah, bahkan kalau baca tafsirannya yang Salisu Salasa itu dikatakan Bapak, Ibu, dan Anak. Itu kan kolidiranisme. Jadi banyak pengajaran-pengajaran yang sebenarnya itu mengutip ajaran yang sudah dikutuk oleh gereja. Contoh lagi misalkan pemahaman bahwa setiap manusia itu sudah rusak total, sehingga keselamatan itu tidaklah suatu hal yang memungkinkan untuk diperoleh manusia. Sehingga oleh karena Allah saja, ketika Allah menetapkan sesuatu, maka manusia tersebut selamat. Ketika manusia tidak ditetapkan untuk selamat, maka manusia itu binasa. Itu yang disebut dengan konsep takdir, dan itu yang sudah dikutuk oleh gereja. Coba pelajari apa itu Pelagianisme. Mirip-mirip gak dengan konsepnya mereka? Belum lagi kalau kita berbicara mengenai kehidupan setelah kematian, dengan adanya pemahaman bahwa setelah kematian kita akan melewati suatu jembatan yang diambil dari selai rambut kita yang dibelah menjadi tipis menjadi 7. Itu bukanlah pengajaran dari iman Samawi atau iman Abrahamik. Itu adalah pengajaran dari Zoroaster yang disebut dengan jembatan Sinfat. Jadi kalau misalnya belajar sekali lagi sejarah, sebenarnya teman-teman akan memahami konsep ketuhanan yang dipahami oleh kekristenan itu adalah sekali lagi kontinuitas, keberlanjutan, kesinambungan dalam konsep Yahudi. Makanya kalau berbicara mengenai Katolik, orang Katolik itu nanti ada komunitas Katolik Ibrani itu yang akan berani menyatakan orang Katolik atau gereja Katolik itu mempertahankan tradisi Yahudi, gitu sih. Sorry kalau kepanjangan ya, karena supaya clear aja, jelas aja, gitu. Silakan Pak Joko atau mau Andrea, silakanlah. Siapa dulu? Pak Joko. Terima kasih Bang Joseph. Ya sedikitlah buka wawasan kalau dari pandangan perspektif dari Kristen. Saya paham. Oke, makasih ya. Tuhan berkati. Tuhan ya, berkati. Saya turun dulu. Makasih buat yang lain. Sip, terima kasih juga. Oke, kita lanjut. Halo, Andrea. Selamat malam di Indonesia atau di sana? Halo. Halo. Apa kabar? Di sini jam 10 pagi loh. Jam 10 pagi. Oh, pagi berarti. Iya. Good morning. Semangat. Kuliah hari ini enggak? Kuliah dong. Lagi di kampus. Oh, lagi di kampus. Serius? Sumpah. Parah banget yang suruh naik ya. Enggak apa-apa, bokap gue sendiri. Oh iya, bokap lu sendiri. Siapa sih bokapnya? Ada gak di sini?
Coba tebak. Jangan. Lagi di mana sih emang Andrea kalau kita boleh tahu? Itu banyak yang nanya tuh. Lagi di Michigan. Michigan guys. Michigan tahu nggak di mana? Tahu nggak di mana Michigan? Tebak-tebakan. 500 meter dari Pajajaran. Kenapa? Ya Allah. Andrea on cam dong. Mager. Nggak bisa kayaknya, lo juga masih ini. Silakan. Mungkin tadi Detroit. Iya bener Detroit. Detroit ya, Michigan, Detroit. Kalau mungkin bokap lu suruh naik, mungkin mau kasih tahu kali, sharing di sana tuh gimana perkembangan orang Kristen, apakah benar? Iya. Boleh. Kita damai guys. Kita sharing tentang culture shock gereja di sini. Oke. Penasaran nggak? Please, go ahead. Silakan. Nggak? Penasaran nggak? Gini. Silakan. Oke, yang gue kaget ya, kalau nggak salah tuh di Indo lagi ada shortage anggur gereja kan kalau nggak salah, karena distributornya di Australia mandet ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu gue info dari mana. Nah di sini tiap minggu gereja dikasih anggur, jadi yang mau boleh minum ke depan gitu. Terus misdinarnya juga nggak pada pakai jubah, kayak jauh lebih santai sih. Michigan, Kalimantan, ya Allah, Michigan mendengar sambil mewing. Siapa yang mewing? Gak usah pakai bahasa yang boomers gak ngerti Andrea, terbingung mereka. Malah jadi PR gue mewing itu apa, skibidi sigmaris apa. Menurut gue itu strategi marketing yang baik buat podcast ini ya, pakai bahasa Gen Z. Siapa di sini skibidi. Nanti pakai Alkitab Gen Z. Lu tahu nggak Andrea ada Alkitab Gen Z? Lu baca di situ. Sumpah. Nih gue bacain ya, bacain Rom. Lu bisa tunjukin nggak? Nih gue bacain nih Alkitab Gen Z nih. Sumpah gue waktu itu share di grup pada ketawa. Sumpah. Apa? Judas Kaisenat Fandom Text. Bentar deh, coba. Apa sih waktu itu yang KJV versi Gen Z ya? Nih teman-teman, kalau baca Alkitab versi Gen Z sumpah ketawa banget. Andrea Natalan ke gereja mana? St. Patrick New York. St. Patrick katedralnya lu datang. Yang old apa yang baru? Andrea Riz. Makasih. Nih lu baca dulu, baca. Coba. So like a bunch of people have Duh, mulai Alkitab Gen Z gak? So like a bunch of people have tried to put together a legit account of the what things that we all totally believe in, you know, just like how they pass it down to us. Ya ampun. Don't say everything. Semangat. Ini sumpah. Ini sumpah kalau lu baca deh nih yang ayat 34 baca coba. Yang di 34. Mary was like 34. Zacharias was like, "Yo angel, how can I be here about this? I'm old as fuck." I'm old as fuck and my wife is Asian too. And the angel replied, "I'm Gabriel, like I'm literally chilling right in God's." Ya ampun. Ini Alkitab Gen Z sumpah. Ini kalau dibaca sumpah ini kayak sebenarnya agak blaspheme sih kalau misalkan Alkitab Riz. Iya jangan. Iya. Sebenarnya kayak blaspheme gitu sih, tapi seru. Gimana Andrea masih jomblo gak? Don Crossan jawab, Don Crossan. Andrea masih jomblo gak? Don Koisong lagi chilling juga dia. Coba tadi gue naikin masa ada suara-suara chilling gitu, coba. Pink lagi chilling in his script ya. Lagi makan pink chilling. Pink chilling. Ya ampun, ini viewersnya banyak loh. Iya 1000. Coba lagi sharing lagi. Maksudnya gak usah nervous, lu juga kan off cam, gue yang on cam kayak orang bener-bener kayak orang Arab yang nggak tahu entah dari mana out of nowhere gitu. Kalau di Amerika di New York sana gitu kaum mudanya masih peduli nggak, masih punya rasa untuk beriman gitu, maksudnya gimana ya bilangnya? Ya masih kayak gitulah, lo ngerti nggak? Kan gue ngerti. Kan gue gerejanya di kampus ya, jadi kayak kebanyakan tuh justru malah murid yang, ya nggak sih? Kebanyakan tuh justru malah murid yang gereja. Orang tuanya ya tergantung demografi dah. Oh tergantung demografi. Tapi kalau di daerah lo itu berarti nggak seperti yang dibilangin gitu, maksudnya yang kayak kosong. Nggak seperti yang dibilang.
nggak seperti yang dibilang, nggak kosong. Rame loh guys, jangan salah, rame loh, lumayan banyak orang Katolik. Berarti kalau di Times Square itu kan kalau pohon Natalnya di mana dia? Christmas tree-nya di mana dia? Kayak jujur Biasa. ya, gue belum ke New York sih sebenarnya guys. Oh. Lah terus tadi lo ke Saint Patrick mana? Makanya gue tadi nanya. Yang katedral yang di itu kan nanti ya, buat minggu ini ya. Oh iya maaf. Oh gitu. Kan cuma nanya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya nggak teman-teman? Gue udah nggak tahu lagi mau nanya apa ke dia. Iya, ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak guys? Di mana? Nanya yang serius, yang sesuai dengan topik. Jangan yang nggak sesuai. Jangan nanya harga bahan pokok. Iya, kurang ajar nih si Rahmat ngomong yang berisi. Andrea jangan asal bunyi. Maaf. Kurang ajar lu Rahmat. Om Rahmat diomelin lu. Sumpah. Nggak, tapi kalau di sana itu how do you guys face like, maksudnya kan di sana itu kan lu kan di sana kuliah ya, kayak kalau kita bilang student exchange lah. Nah itu kan berarti dari latar belakang budaya yang berbeda-beda itu ada nggak yang dari keyakinan yang dari sana yang lu tau lah maksud gua itu mereka yang reseh kayak di sini gitu? Enggak, di sini tuh semua orang sangat respectful dan bentar guys, ini gue nggak boleh ngomong, gue nggak wakilin satu negara ya, cuman kayak daerah gue doang. Tapi dari yang gue lihat sih semua orang sangat respectful, respect each other's faith. Gak ada konflik kayak di Indo ya guys ya. Oke, berarti kita sudah dapat poinnya. Yang pertama, di sana gereja tetap ada orang, nggak kosong. Terus yang kedua, orang mudanya masih tetap teguh dalam iman, ya secara spesifik dengan kekristenan ya. Tapi gimana dengan keadaan politik sekarang di sana? Mau nanya? Nggak boleh. Iya kenapa? Gak bercanda. Jangan diseriusin. Gue gak bakal ke situ. Gue mau nanya Jo. Silakan. Gue mau nanya serius. Yes, Andrea, kalau di daerah kamu itu ada nggak ibadahnya di tengah jalan gitu? Itu aja sih. Nggak boleh. Nggak ada sih. Tapi sebentar. Ini sesi Andrea itu sesi chill ya guys. Nggak boleh memicu konflik. Gue mau nanya di daerah lu tuh ada nggak ibadah sampai nutup jalan gitu di tengah? Nggak ada bro. Bentar dong, ini sesi chill guys. Kita pertanyaan asik-asik aja. Sesi chill. Tapi itu answer your question nggak ada. Oh, yang minta donasi ada? Donasi? Aduh. Pakai jaring guys. Nggak ada juga. Oh, kasih 2.000 dapat sorry. Tuh parah banget kan. Emang Rom kayak gitu tuh. Om Don nih, pergaulan itu menentukan sikap. Emang nggak baik nih ada Roma Jackson di sini. Parah ya. Gak bercanda Andrea. Emang mereka suka kayak gitu. Mereka udah kayak gitu. Nggak, tapi ini terlepas dari Q&A. Yang nama. Q&A. Oke. Berarti lu di sana itu kan sama teman-teman dari Indo juga kan? Berarti benar-benar there's no problem between dengan lu punya keyakinan yang berbeda-beda gitu kan. Maksudnya nggak seperti yang sekarang lagi rame-rame di Indo dengan kasus-kasus yang menurut gua agak cringe dan agak terlalu agak terlalu sangat cringe. Ya itulah. Nah ini yang mau gua tanyakan lagi nih yang lebih serius nih. Pernah nggak kira-kira kepikiran kalau misalkan someday nih Andrea, lu misalkan tiba-tiba lu lagi dalam perjalanan atau misalkan lu lagi kegiatan kuliah atau apapun, someday lu ketemu kan, kalau misalkan lu nonton channel-channel, mungkin gua nggak tahu lah nonton apa nggak, kayak God Logic atau apapun itu, mereka kan kayak datang ke suatu tempat yang sampai sekarang gua nggak tahu, mungkin ada teman yang tahu nggak tahu di Amerika atau di mana, jadi ada public space yang mereka itu untuk debat-debat agama, some kind like that gitu. Kira-kira menurut pandangan lu, is it kalau gue bilang, apakah itu suatu bentuk tindakan yang sebenarnya fine aja atau suatu hal yang riskan? Karena mungkin ada beberapa alasan. We want to hear your opinion. Silakan. Ya tergantung ya. Kalau debat, sebenarnya nggak debat juga sih, diskusi ya. Kalau diskusinya civil, menurut gue santai-santai aja. Maksudnya orang kan emang ada yang beneran pengen tahu dan pengen belajar. Tapi kalau misalnya yang sampai ya mocking atau kayak udah nggak
kata-katanya ya udah mengarah ke pemicu konflik lah. Menurut gue nggak penting sih, jujur banget guys. Kayak, aduh, ya mending gimana ya, saling respect aja nggak sih? Tapi Saling menurut gue kan respect. soal debat doang, Oke, nggak debat. good. Kayak studi banding. Menurut gue Studi banding. kalem aja sih. Oke, kalau mau aja ya. Jadi emang Gen Z Iya. emang kayaknya nggak mau ribet. Tapi lu pernah ingat gak waktu lu pernah nanya sama gua, menurut pendapat gua, konflik yang terjadi di Israel atau Palestina itu dengan solusi apa? Pernah nggak lu nanya kayak gitu? Ingat gak? Pernah. Iya. Terus gue jawab kan, two state solution. Iya. Kenapa lu nggak setuju? Maksudnya bukan nggak setuju, kenapa lu waktu itu kayak agak meragukan dengan jawaban itu sebagai solusi yang benar-benar the only answer? Menurut gua, oke, sebenarnya menurut gua nggak ada hak buat ngomong karena pertama, menurut gua knowledge gua juga masih terbatas dan gua nggak bisa ngasih solusi. Kayak ya siapa gua ya bro? Iya, Gitu kan. benar. Jadi kayak menurut gua, kenapa gua nggak setuju? Cara konfront konflik kayak gitu butuh solusi yang multifaceted. Gak bisa sesimpel yang lo bilang. Gitu intinya. Oke. Agak riskan ya gue bahas di sini. Agak riskan sih sebenarnya, nanti dicap yang satu ntar ada yang dibilang boykot, yang satu dibilang ya itulah ribet lah. Kalau kita berhadapan di internet, public consumption juga sih. Iya, nggak boleh. Andrea. Sebentar, itu nggak Di sana ada tidak gitu apa yang Jakpus gue. Andrea, di sana ada tidak gitu yang apa? Ganyang fafafufu di sana. Nggak ngerti dia Jo. Emang kurang ajar emang pada nanyanya nggak jelas. Fafa. Oke lah. Andrea, lo ada nggak yang mau disampaikan? Gue tahu nih misalkan di sana Andrea kita lagi sibuk ya, nggak enak juga kalau lama-lama Om. Dan iya lagi. Doain exam gue lancar ya guys. Semangat kita doakan semoga lancar examnya. Berapa lama lagi sih lo di sana BTW? Sampai akhir tahun. Oh sampai akhir. Oh ya sampai Januari ya periodenya. Oh ya 1 semester ya BTW. 1 semester. Oke semangat guys, kita doakan semoga examnya Andrea lancar dan happily ya semoga itu bahagia lah di sana lah. Tapi satu hal sebelum mungkin lo kayak gak enak juga lo kelamaan di sini agak sibuk di sana. Ada nggak pesan yang mau lo sampaikan buat kita semua di sini, mungkin buat yang terutama yang umurnya masih muda, yang satu lain sama Yang lo? mau gue sampaikan, oke, peace, love, dan gaul selalu saling respect. Gak ada agama yang paling benar, gak ada agama yang paling salah. Kalau misalnya mau studi banding, approach-nya yang kalem-kalem aja, santai, kalma. Jangan saling disrespect satu sama lain. Jadikan ini wadah edukatif ya, berguna bagi bangsa dan bernegara. Amin. Thank you, love you all. Thank you, good speech, Miss Andrea, great. Thank you. Kita kasih applause dulu, bentar, lu jangan turun dulu, lu harus denger ini nih. Anjay. Andrea yang Kita tanya orang tuanya gimana? Kita nggak main kartu lagi. Stay skibidi, stay restful, stay giatful. Stay giat. Stay giatful, plus Rigi Aura, jelas. Gimana Om Don? Thank you yang bilang God bless you all. God bless you Andre. Gimana Don Roshan? Kita nggak ada main kartu lagi dong. Don nih dari tadi Om Don ini nih diem aja. Pasti lagi senyum-senyum Andrea, gue yakin. Dia lagi senyum-senyum itu, ketawa-tawa itu, cekikikan itu, cengengesan. Iya, Kodon mau aku bawain makanan nggak Kodon ke rumah? Enak loh. Jadi dia hobi banget isengin anaknya. Iya benar, damai and be respectful. Oke, thank you ya guys. Gue cabut Thank dulu you Andrea, thank you ya for your time. Thank you buat udah kasih insight apapun buat kita Kapan kita semua. main kartu lagi, Andrea? WD Om Charles, kapan-kapan. Oke. Udah siap kita, udah tes skill. Boleh. Oke. Thank you Andrea. Sana loh. Thank you guys, peace love gaul. See you guys. Peace, love, and gaul. This is your first time, tapi nggak apa-apa. First time. Yes. First impression bagi kita buat Andrea adalah orang yang chilling, orang yang Orang yang chilling. Jangan lupa mailing, jangan lupa restful, jangan lupa giat dan giat berdoa. Amin. Amin. Bye bye Andrea. Bye bye. Have a nice day ya. Semangat kuat kuliahnya hari ini.
You too, you too. Iya, Okay, bye-bye. okay. Bye. Bye-bye. Gue disconnect ya, bye-bye. Oke, gak apa-apa, hiburan dulu karena kita udah dari tadi udah sepanang udah ini. Ya itulah ya. Itu untuk fakta ya. Jadi kemana tadi yang bilang gereja kosong? Tiba-tiba lenyap semua. Tiba-tiba lenyap semua. Ya. Wah, ada suster Rima mau invite saya. Aduh suster, aku lagi live sama tamu. Gak apa-apa lah, kita lanjut. Padahal ya kalau kita lihat di VT-nya Sis Vero juga ada kan, gerejanya penuh di Eropa. Iya, makanya saya bilang penuh atau tidak penuhnya rumah ibadah tidak menjamin itu sedang melaksanakan ibadah. Bisa jadi lagi rapat, bisa jadi lagi ngumpul, bisa jadi lagi apa gitu, nggak menjamin. Ngapain kita melihat sesuatu hal yang tidak pernah kita bisa buktikan ya, maksudnya gini, nggak usah jauh-jauh ngelihat rumah ibadah orang lain, rumah ibadahmu yang berjarak 200 meter, setiap 200 meter ada rumah ibadahmu, itu memangnya rame terus? Enggak. Mau bukti coba yang katanya ibadahnya lebih dari 3 kali, 4 kali, 5 kali sehari, coba apa rame 5 kalinya? Enggak. Jadi jangan kalau kita berbicara ungkapan itu gajah di pelupuk apa itu ya, itulah pokoknya ya, lupa saya jadinya. Kita lanjut ya. Salve bro Rom, salve Kims, this is your first time also naik room saya. Salve Suster Kim, salve Suster. Kim nggak ada suara tapi dia. Oke, nggak apa-apa. Shalom Bastiano. Shalom, selamat malam Bang Yosef. Selamat malam, silakan. Ya, sebelumnya salam kenal. Saya dari Kristen. Silakan, Umat kenal. Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar. Dari Bali. Asli Bali, Pak Bastiano. Iya, enggak, aslinya dari Flores. Oh, Manggarai, Bang Yosef. Oh ya, salam kenal. Oh ya. Ya, jadi saya pribadi menyampaikan ucapan terima kasih Bang Yosef atas pencerahan melalui pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sungguh menginspirasi saya pribadi. Amin. Saya berharap agar Bang Yosef tetap selalu semangat dalam mewartakan firman Tuhan. Amin. Terima kasih, Bang. Ya. Oke, boleh bertanya, Bang? Boleh. Silakan. Oh ya. Jadi mohon izin waktunya, Bang ya. Silakan. Sedikit saya ingin mau menyampaikan, kebetulan saya pribadi ini punya persoalan, Bang ya. Saya ini mengalami sakit, Bang. Mengalami sakit mata sudah sangat begitu lama, sekitar kurang lebih 20 tahunan, Bang. Itu sampai saat ini pandangan saya itu sangat kabur gitu. Jadi saya sudah berupaya sedemikian mungkin selama ini, baik melalui rumah sakit, terus juga pun pengobatan alternatif. Namun sampai saat ini juga belum mendapatkan hasil, Bang. Itu di samping itu juga saya tetap bergumul di dalam doa, Bang Yosef. Saya ingin mau bertanya saja karena banyak orang yang mengkait-kaitkan persoalan ini berhubungan dengan kelakuan orang tua di masa kelam, Bang, gitu. Jadi yang saya ingin mau tanya, apakah misalnya ada kelakuan dari orang tua di masa lalu itu sangat berpengaruh dengan keturunan, misalnya kami sebagai anak, Bang. Soalnya dalam satu keluarga kami mengalami 3 orang yang mengalami sakit yang sama, Bang. Gangguan pada mata, hampir sudah tidak ada pandangan normalnya sekarang gitu. Jadi mungkin Bang Yosef bisa mencerahkan kami kira-kira apa yang harus kami lakukan atas persoalan kami di Bang.
Mungkin itu saja dulu Bang, mohon pencerahannya Bang. Oke. Silakan mungkin Coach Charles mau menjawab lebih mengerti mungkin permasalahan tentang kutuk keturunan ya. Maksudnya ada hubungan dengan kutuk keturunan kah atau bagaimana? Kalau aku lihat malah lebih ke medis ya, karena kan memang genetik kan bisa seperti itu. Bisa mungkin Rom kali yang menjelaskan dari kedokteran. Dari medis kayaknya Pak, bukan lebih ke itu ya. Silakan Rom. Iya, jadi kan kalau memang ada penyakit keturunan itu memang menurun ya, terutama memang ada penyakit yang turunnya kepada laki-laki, terutama kayak X-linked resesif apa itu kan karena gennya laki-laki itu kan XY ya. Jadi kalau misalnya X-nya 1 dan Y maka ya itu bisa kena. Ya jadi sebenarnya lebih ke arah medis sih Pak daripada dipertanyakan ke kutuk turunan sih menurut saya ya. Jadi memang penyakitnya apa Pak? Glaukoma kronis kah? Gini Pak, saya udah berulang kali ke dokter gitu. Terus dokternya bilang ini bukan penyakit medis Pak gitu. Malah suruh cari pengobatan alternatif gitu. Jadi bahkan sampai akhir-akhir ini saya hampir depresi Bang gitu. Saya sangat kecewa sekali. Soalnya banyak sekali perjuangan yang saya lakukan selama ini. Seolah-olah dalam pandangan pribadi saya itu seolah-olah Tuhan ini berdiam diri gitu. Jadi banyak juga ya kami dari sana ini suka mengkait-kaitkan dengan budaya Bang ya gitu. Jadi kebetulan juga orang tua saya ini saya sharing Bang ya, mungkin Abang nanti bisa memberikan pencerahan kepada saya gitu. Jadi kebetulan kan kami satu keluarga ini kakak di atas saya ini mengalami sakit yang sama. Ini terjadinya setelah kami sudah menikah Bang gitu. Terus kami juga kebetulan orang tua saya, mama saya itu kan dulunya terkenal dengan gini Bang ya, bisa menyembuhkan orang sakit mata. Jadi mungkin ada pengaruhnya itu Bang, maksud saya tadi bisa ada pengaruhnya buat keturunan, buat kami sebagai anaknya Bang, gitu maksudnya. Kalau untuk medis sih saya sudah gini Bang, dokternya bilang nggak ada penyakit gininya, soalnya nggak ada cocok dengan kacamata apapun yang dari medisnya Bang, gitu. Kalau gitu mungkin bisa ikut retret di Lembah Karmel ya. Di sana bisa lebih dijelaskan dan juga bisa didoakan oleh romo-romo dan frater-frater di sana untuk mencari sebenarnya penyebabnya apa. Tapi emangnya dokternya bilang itu bukan penyakit medis Pak? Emangnya dokternya spesialis mata? Betul Bang, betul. Kebetulan kan baru-baru ada berapa bulan yang lalu ada dokter-dokter spesialis yang dari luar negeri itu kan untuk kegiatan-kegiatan sosial itu kan. Itu tapi itu dia kakak saya juga yang di Flores juga kan ke dokter mata sama semua gininya hasil diagnosa dari dokter Bang itu. Kalau beneran udah ke dokter spesialis mata coba ke yang ahli retina ya Pak. Itu emang sih katanya sedikit agak kena di kornea gitu, tapi untuk matanya anak matanya katanya masih bagus gitu, nggak ada pengaruh gitu. Tapi ada faktor lain gitu loh katanya, kata dokter gitu. Saya juga sendiri bingung Bang gitu. Betul, saya orang Katolik gitu. Iya, ya kebetulan Pak, hampir akhir-akhir ini kan saya kan hampir menemukan jalan buntu kemarin, tapi saya teruskan gini kan mencari tahu di media sosial. Kebetulan saya sering sekali berselancar dengan Romo Istimur Bayu Aji itu kan. Banyak sekali pencerahan dari dia itu mengarahkan saya ke pastor. Terus berapa bulan yang lalu. Ya, baik teman-teman, itu tadi diskusi yang luar biasa sekali dari Joseph
menanggapi para polemikus dalam sebuah diskusi. Dan di diskusi itu ya kita bisa lihat ya teman-teman bahwa Joseph ini sangat luar biasa sekali dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para polemikus. Dan mereka sudah sering sekali para polemikus ini datang dengan berbagai pertanyaan yang bisa dibilang pertanyaan yang kurang masuk akal ya, dan itu menyebabkan ya para polemikus berpolemik. Mereka tidak bisa memahami atau mengerti pertanyaan penjelasan dari Joseph, karena mereka datang dengan logika mereka sendiri. Mereka datang dengan pikiran mereka sendiri, sehingga Joseph, apapun yang dikatakan Joseph ya pasti akan ditolak oleh mereka, tidak masuk akal karena mereka tidak siap dengan logika yang ada di iman Kristen, sehingga apapun yang disampaikan oleh Joseph ya akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Meskipun di situ Joseph sudah memberikan semua data yang lengkap, semua penjelasannya, namun bagi mereka itu tidak masuk akal ya. Dan di situ kita bisa perhatikan ya teman-teman bahwa Joseph ini sudah memiliki banyak sekali pengetahuan dan pengalaman, baik iman Kristen maupun iman Muslim. Namun para polemikus ini tetap saja menganggap dia sebagai orang yang tidak mengerti ya. Penjelasan yang sudah diberikan Joseph itu semuanya diambil dari sebuah data, sebuah sumber yang jelas. Namun justru sebaliknya mereka malah tidak punya data yang lengkap, tidak punya penjelasan yang jelas. Tapi mereka seperti merasa paling tahu, merasa paling paham tentang apapun itu. Tapi ketika ditanya dalilnya di mana, mereka nggak bisa membuktikan itu ya. Yang mereka bisa lakukan hanya bicara besar saja tanpa ada penjelasan yang jelas dan lengkap, sehingga apapun yang sudah dijelaskan oleh Joseph itu hanya menjadi sesuatu yang tidak masuk akal bagi mereka. Nah ya, kita sebagai orang Kristen perlu menyikapinya dengan baik, perlu menyikapi orang-orang seperti ini dengan bijaksana. Dan jika kita memiliki pengetahuan yang jelas, memiliki pemahaman yang lengkap, pasti kita bisa menanggapi orang-orang seperti ini ya teman-teman. Dan ya kita perlu mendukung terus para apologet ini supaya mereka dapat memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa melalui diskusi dan debat, sehingga mereka dapat mengabarkan kebenaran firman Tuhan dengan luar biasa. Dan saya yakin Joseph dipakai oleh Roh Kudus, dipakai oleh Tuhan untuk melakukan itu, dan dia memiliki talenta dalam hal berbicara dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para polemikus. Dan ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini, yang sudah memberikan apresiasinya. Dan semoga channel ini juga terus memberkati banyak orang melalui video-video debat dan diskusi. Dan teman-teman bisa diberkati melalui pengetahuan yang baru. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan bagikan ke teman atau saudara yang lain. Dan jangan lupa juga tonton video-video lainnya yang ada di channel ini. Dan dukung terus perkembangan channel ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.